Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang sudah saya buat sebelumnya mengenai optimasi keuntungan penjualan valuta elektronik menggunakan metode simplex. Abstrak metode simplex merupakan metode yang paling sesuai berdasarkan pembahasan yang diangkat pada artikel kali ini karena berhubungan dengan banyak variabel dan membatasi dalamnya. Metode simplex pemrograman linear diterapkan dalam bidang wira swasta valuta elektronik dikarenakan didapatkan nilai optimasi yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal berdasarkan klasifikasi beberapa barang yang termasuk kebutuhan sekunder. Memperoleh data survei selama 1 minggu sehingga terlihat bagaimana kendala serta tantangan yang dihadapi di lapangan dan perhitungannya itu secara manual dan secara uh, software pembantu QM for Windows dan berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai X2, X5, X6 dengan jenis variabelnya itu lampu LED, solusi Newton, dan regulator gas. Apa saja yang akan dibahas pada artikel ini? Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat simpulan. Pertama pendahuluan, pemrograman linear pertama kali dicetuskan oleh L.V. Kantorovich dan beberapa matematikawan seperti George G. Biggs, John Neumann, dan lain sebagainya. Penyelesaian pemrograman linear merupakan salah satu metode yang tepat untuk digunakan pada persamaan linear yang memiliki variabel lebih dari 2 dengan fungsi kendala kompleks. Lalu, terkhususkan metode simplex dapat diterapkan dalam pembahasan kali ini karena dapat dicari nilai optimasi yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal berdasarkan klasifikasi beberapa barang-barang. Beberapa studi telah dilakukan melakukan pendekatan metode simplex oleh penelitian Wulandari pada kajian di UD Pabrik Tahu Sukajaya Kleder. Dan pada paragraf terakhir ini menjelaskan tentang prinsip ekonomi, bagaimana setiap pelaku usaha dengan modal seminimalisir mungkin dapat tercapai keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, pada bagian kedua ada metode penelitian. Pertama, sumber referensi penunjang penulisan artikel ini berdasarkan studi literatur artikel penulis lain dengan pembahasan yang serupa. Proses pengembalian data itu melakukan survei selama 1 minggu di toko valuta elektronik. Penyelesaiannya itu secara manual dan menggunakan software pembantu POM-QM for Windows. Tahapan-tahapan yang dilakukannya itu menentukan variabel keputusan, menentukan fungsi tujuan, fungsi batasan, dan yang terakhir dioperasikan dengan metode simplex menggunakan cara manual dan QM for Windows ya. Penelitian ini dilakukan pada Wira Swasta Valuta Elektronik yang berlokasi di Kiara Condong, Kota Bandung. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Langkah-langkah proses optimasi menggunakan metode simplex. Pertama, membentuk variabel keputusan dengan stop kontak X1 hingga remotivi X8, membentuk fungsi tujuan Z sama dengan 4.500 X1 hingga plus 10.000 X8, lalu ada membentuk fungsi kendala yang membentuk 3 persamaan sebagai berikut. Penyelesaian menggunakan metode simplex dengan penyelesaian manual dikarenakan pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana sih fungsi tujuan yang terjadi atau yang terbentuk, lalu ada fungsi kendalanya juga. Dengan menggunakan tabel iterasi ke-1, kita dapat mencari nilai-nilai dari X1 hingga X8. Lalu selanjutnya menggunakan operasi baris dasar sebagai rumus berikut untuk mencari X1, X2 hingga X8. Nah, sudah mulai terlihat pada tabel iterasi kedua nilai dari X3, X4, X5 dikarenakan belum seluruhnya nilai XX yang didapatkan, maka selanjutnya itu bisa menggunakan operasi baris kedua untuk mendapatkan nilai X selanjutnya. Dengan tabel iterasi ketiga itu sudah ya finalnya atau didapatkannya X1 hingga X8, yaitu nilai optimasi dari semua jenis produk yang akan dicari nilai optimasinya. Lalu ada penyelesaian menggunakan metode simplex dengan software POM-QM for Windows. Pertama-tama pada saat kita membuka POM-QM for Windows, kita klikkan maximize yang berarti untuk memproses optimasi nilai-nilainya. Dan kita tinggal sesuaikan saja X1-nya sampai berapa. Di sini saya melakukan X1 sampai X8 dan constraint-nya itu 1 hingga 3.
Tinggal diinputkan saja nilai X1 sampai X8 dan constraint-nya, dan jangan lupa RHS-nya. Pada menu software KM for Windows itu ada klikkan aja solve, yang berarti solve itu memperhitungkan nilai-nilai yang sudah kita input dan terjadi iterasi hingga 4 iterasi karena kita klik itu ada menu iterasi. Selanjutnya ada simpulan. Permasalahan optimasi keuntungan penjualan ini dapat diselesaikan dengan bidang program linear dengan menggunakan metode simplex. Hanya saja jika perhitungan secara manual membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan jika memakai POM Cam for Windows ya. Permasalahan yang dihadapi mengenai keuntungan penjualan produk dapat dicari solusinya dengan X2, X5, X6 secara berurut-urut, yaitu lampu LED 7.296, Solisinitas 9.330, dan regulator gas bernilai 10.605. Dan dia secara akumulasikan harga jualnya itu bisa dilihat pada layar kaca teman-teman masing-masing ya. Ucapan terima kasih berdasarkan penelitian pada tugas artikel ilmiah mata kuliah program linear 2022, program studi matematika Universitas Islam Bandung, saya dapat memahami dan mengimplementasikan hasil studi saya di dalam mata kuliah ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada toko Warta Elektronik telah memberikan kesempatan untuk memberikan informasi sebagai sumber dan bahan analisis. Daftar pustakanya saya mendapatkan referensi sebanyak 10 seperti berikut. Mungkin presentasi pada kali ini dicukupkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.